Kemudian ada beberapa aturan yang dibuat Rondik berkenaan dengan pengajaran, yaitu yang pertama, perhatikan situasi murid. Yang kedua, perhatikan respon apa yang diharapkan dari respon tersebut. Yang ketiga, ciptakan hubungan respon tersebut dengan sengaja. Jangan mengharapkan hubungan terjadi dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, ciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, menurut Rondik, praktek pendidik harus secara ilmiah, yaitu dihubungkan dengan proses belajar. Karena menurutnya, mengajar yang baik tahu apa yang hendak diajarkan kepada muridnya, yang artinya tahu isi dari materi yang diberikan ke isi muridnya dan respon apa yang diharapkan. Atau pastinya seorang guru atau pengajar mengharapkan respon mengerti dari si muridnya, ataupun respon ketika murid bertanya guru menjawab, dan sebaliknya. Juga kapan harus memberi hadiah atau reward atau nilai yang sesuai. Jadi sudah mengerti gitu, tidak asal-asalan dalam mengerjakan ke si muridnya. Kemudian ada hukum-hukum yang digunakan Edward L. Rondik. Yang pertama, hukum latihan Law of Exercise dibagi menjadi dua, yaitu the Law of Force, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi secara antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. Kemudian yang kedua, the Law of Issue, yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak ada latihan. Dengan kata lain, bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat karena adanya latihan belajar secara berulang-ulang. Seperti video kucing tadi, jika belajar diulang-ulang pastinya akan paham dan semakin mengerti. Dan sama seperti kita, misalnya mau TS, kalau kita tidak belajar atau tidak latihan, kayak baca-baca buku, maka respon kita saat UTS gak akan bisa ngisi, soalnya karena tidak adanya latihan. Kemudian ada hukum akibat. Yang pertama, suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas atau menyenangkan akan cenderung diulang. Sebaliknya, suatu tindakan atau perbuatan menghasilkan rasa tidak puas atau tidak menyenangkan akan cenderung tidak diulang lagi. Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh hasil perbuatan bagi perbuatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, dalam pendidikan, hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah tadi. Sebaliknya, hukuman cenderung menyebabkan seseorang menghentikan perbuatan atau tidak mengulangi perbuatan. Misalnya, saat dosen mengadakan kuis, terus rewardnya hadiah, nilai yang bagus, dan uang atau hadiah lain. Nah, pastinya kita akan cenderung semangat dan pastinya bakal berusaha untuk ngedapetin hadiah itu. Gimana pun caranya, misalnya dengan belajar terus-menerus agar bisa dapat hadiah itu. Terus lagi misalnya saat di kelas ada yang gak ngerjain tugas, terus dia dihukum nih, misalnya suruh bikin makalah 10 lembar. Nah, pastinya kejadian hukuman itu gak akan diulang lagi, dan dia gak ngerjain tugas lagi. Perilaku itu pasti cenderung gak diulangin karena sudah mendapatkan hukuman. Kemudian selanjutnya ada hukum kesiapan. Hukum ini menjelaskan tentang adanya kesiapan individu dalam melakukan sesuatu, yaitu dengan adanya kesiapan maka seorang individu akan siap juga untuk bertindak. Hal ini bertujuan agar proses belajar mencapai hasil yang baik. Untuk mencapai hasil yang baik, maka diperlakukan adanya 3 keadaan dalam hukum kesiapan ini, yaitu yang pertama, bila pada organisme adanya kesiapan untuk bertindak atau berperilaku, dan bila organisme itu dapat melakukan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kepuasan. Yang kedua, bila pada organisme ada kesiapan organisme untuk bertindak atau berperilaku, dan organisme tersebut tidak dapat melaksanakan kesiapan tersebut, maka
organisme akan mengalami kekecewaan. Yang ketiga, bila pada organisme tidak ada persiapan untuk bertindak dan organisme itu dipaksa untuk melakukannya, maka hal tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak memuaskan. Konsep penting dari teori belajar koneksionisme Thorndike adalah yang dinamakan transfer of training. Konsep ini menjelaskan apa yang pernah dipelajari oleh anak sekarang harus dapat digunakan untuk hal lain di masa yang akan datang. Dalam pembelajaran, transfer of training merupakan hal yang penting, karena jika konsep ini nggak ada, maka apa yang kita pelajari tidak bermakna. Oleh karena itu, apa yang dipelajari oleh siswa di sekolah harus berguna dan dapat dipergunakan di luar sekolah. Misalnya, anak belajar membaca, maka keterampilan membaca dapat digunakan untuk membaca apapun di luar sekolah. Walaupun di sekolah tidak diajarkan bagaimana membaca koran, tapi karena huruf-huruf yang diajarkan di sekolah sama dengan huruf yang ada di dalam koran, maka keterampilan membaca di sekolah dapat ditransfer untuk membaca koran, untuk membaca majalah, atau membaca apapun. Kemudian, 5 hukum tambahan, yaitu yang pertama, law of multiple response, yaitu individu mencoba berbagai respon sebelum mendapat respon yang tepat. Jadi ini adalah seperti belajar dari awal, kayak mencoba-coba atau sedikit-sedikit atau berjalanan misalnya, yang awalnya gak tahu, terus lama-lama dari belajar dia bisa mengerti. Kemudian yang kedua, law of attitude, yaitu proses belajar. Dapat berlangsung bila ada kesiapan mental yang positif pada siswa. Misalnya, seperti kayak kita, jika ada kemauan buat belajar, pastinya kita akan merespon dengan baik gitu. Responnya seperti misalnya kalau guru nanya tentang pelajaran, kita merespon dengan mengerti apa yang guru ajarkan. Nah, kalau kita nggak ada kemauan buat belajar kayak males, respon positifnya juga bakal nggak ada gitu. Kemudian yang ketiga, law of partial activity, yaitu individu dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Individu dapat memilih hal-hal yang pokok dan mendasarkan tingkah lakunya kepada hal-hal yang pokok dan meninggalkan hal-hal yang kecil. Kemudian yang keempat, law of response by analogy, yaitu individu cenderung mempunyai reaksi yang sama terhadap situasi baru. Atau dengan kata lain, individu semakin banyak unsur yang sama, maka transfer akan semakin mudah. Misalnya, saat awal belajar bahasa Indonesia, pada bab awal-awal misalnya kayak ngerasa gampang pelajarannya, responnya juga bagus atau bisa. Terus lanjut lagi semester 2, belajar bahasa Indonesia lagi. Reaksinya juga sama nih, kayak awal belajar kayak ngerasa gampang terus ngerti. Dari sini, reaksi dari awal belajar bahasa Indonesia terus ke semester lanjutnya kan sama, maka transfer pelajaran ke murid atau individu yang belajar akan semakin gampang. Karena apa? Karena individu udah paham dan ngerti apa yang dipelajari. Kemudian yang keempat, law of associative shifting, yaitu proses peralihan dari situasi yang dikenal ke situasi yang belum dikenal. Dilakukan secara bertahap dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit unsur lama. Contohnya, saat kita diberi 2 kado atau reward yang sama dengan isi yang berbeda. Misalnya, kotak kecil pertama isinya parfum, dan kotak besar keduanya isinya barang yang gak kita suka. Orang yang ngasih kado ini suka ngasih hal itu berulang-ulang. Terus, suatu waktu, orang yang ngasih kado tadi ngasih kado lagi dengan isi yang sama. Dikasih lagi kado yang kecil parfum, terus jadi yang besar barang yang kita nggak suka, maka kita akan mengabaikan kotak yang kedua. Karena kebiasaan kita, kotak yang kedua isinya selalu sama dan tidak kita sukai. Itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Asridia Karima.